hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih oh Yesus.
Semangat pagi. Baik, langsung. Oke, ya silahkan duduk teman-teman. Aduh, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir, juga buat Pak Erison dan Pak Acong yang udah kasih kesempatan kita berdua ngelawak di sini. Hari ini kita banyakin ketawa aja karena ya saya diundang untuk ngelawak ya teman-teman. Kita nggak lagi di Kalimantan kan? Enggak. Nih. Apa? Ya silahkan kamu ngomong. Kenapa jadi aku yang ngomong? Ya, kopi kamu loh. Oke, ya teman-teman, kita mau ngapain nih? Mau sharing kali ya. Oke, kita mulai dari background dulu kali ya. Background kita, ini bisa ditampilin. Sebelumnya saya mau tanya dulu teman-teman di sini, siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Aku yang baru pertama kali. Oke, banyak banget yang baru pertama kali. Karena buat teman-teman yang baru pertama kali, nanti tim Asher bisa untuk mendampingi, bisa ini ya, minta nomor kontaknya gitu. Oke, gue mau kayak garing gitu. Oke, teman-teman, hari ini gue mau coba sharing apa yang gue sama Sisi coba jalanin dari 2021 sampai hari ini kita ada. Ya semua karena kemurahan Tuhan. Kita belum yang jago-jago banget, belum yang sukses-sukses banget, tapi kita mau berbagi apa yang udah kita coba kerjakan, dan puji Tuhan kita udah sampai di titik ini gitu loh. Nah, backgroundnya adalah belum ya. Oke, jadi kita cerita aja dulu. Jadi dari 2021 ya kita mulai start join. Nah, sebelumnya tuh saya tuh dulu jual alat rumah tangga gitu ya. Jadi dari 2000 pas lulus kuliah 2009 saya langsung diajak untuk kerja di bidang alat rumah tangga. Nah, memang waktu itu saya lihat di 2008 2009 itu saya waktu kuliah tuh saya ngeliat satu pekerjaan yang oke gitu. Saya lihat ada satu orang yang saya lihat gitu, oh ini kok kerjanya bagus ya, dia dapat penghasilan income bagus. Nah, saya coba cari tahu, oh ternyata dia itu sales atau jualan alat rumah tangga impor. Yang saya lihat, oh misinya kelihatannya oke nih gitu. Dan dari situ, saya coba tanya-tanya, dan puji Tuhan ya kalau memang kita punya mimpi, punya satu kayak feedback ya. Ya, kalau kita punya mimpi, kita punya kayak ngeliat sesuatu gitu, entah gimana Tuhan bawa kita ke situ gitu. Entah gimana caranya, kalau kita doakan ya Tuhan bawa kita ke situ. Nah, di 2009 pada saat saya lulus kuliah, belum sidang, saya dapat telepon gitu. Saya masih kuliah, masih menuju sidang gitu. Saya dapat telepon, Frans, lu mau nggak kerja di importir jual alat rumah tangga? Saya dapat tawaran itu gitu. Ya udah, saya bilang wah ini yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Tapi saya belum sidang, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, interview dulu aja. Jadi saya datang ke kantor itu, saya masuk tanpa lewat CV gitu. Jadi langsung pakai rekanan gitu. Jadi ditawarkan, nah saya coba jalanin. Nah, puji Tuhan 2019 saya sampai 2011 saya bekerja di kantor itu. Lalu yang ngajak saya itu pindah buka usaha sendiri, dia ajak saya lagi. Nah, di 2011 sampai 2018 akhir itu saya masih kerja di bidang alat rumah tangga itu. Saya jualan, saya keliling, disupport sama kantor. Nah, di 2019 awal saya start untuk bisnis sendiri, untuk di rumah di industri yang sama gitu, di produk alat rumah tangga. 2019 sampai perjalannya waktu 2019, kalau teman-teman ingat 2020-nya terjadi COVID, pandemi, dan itu yang membuat kita sebetulnya bisnis kita itu waduh, bagaimana nih? Supplier yang tadinya bisa kasih kita tempo hari itu semua minta cash gitu kan, dan itu yang bikin kita kelabakan gitu ya. Nah, disitulah saya mulai ngobrol sama istri saya bilang kita mesti ada tambahan income nih. Kita harus coba cari bisnis lain. Dan sebelum sampai ke situ nanti istri saya cerita dulu background. Ya, background saya sebenarnya adalah saya ini lulusan ilmu komunikasi, ya, sama ya. Oke, kalau gitu waktu kejadian saya sama Fran tuh hampir sama gitu.
Kalau Franz posisinya pada saat dia belum sidang dia sudah dapat tawaran kerja. Kalau saya tepat setelah keluar dari ruang sidang saya juga dapat telepon, gitu kan? Dari perusahaan mana? Dari perusahaan dulu di Kelapa Gading ya. Kalau nggak salah Kelapa Gading benar ya? Kelapa Gading itu perusahaan jasa kirim, ekspedisi gitu yang keluar negeri, keluar kemana-mana, kirimnya barang-barang besar-besar gitu. Nah itulah perusahaan jasa kirim di situ. Jadi karena saya belum pernah punya pengalaman kerja kantoran dan lain sebagainya, terus dalam pemikiran cuma, waduh enak banget nih, belum naruh CV kemana-mana, udah ada yang telepon nawarin kerja, ya saya terima gitu kan. Dengan tidak ada pengalaman sama sekali gitu. Jadi belajar, learning by doing lah gitu. Belajar on the spot apa segala macam, banyak nggak bisanya dan merasa banyak nggak cocoknya gitu. Karena mikir, aduh ternyata kerjanya susah juga ya gitu. Harus telepon-telepon, ekspedisi, dan jalannya udara apa gitu segala macam. Telepon-telepon kemana gitu agak ribet. Akhirnya saya mencoba cari pekerjaan lain gitu. Yang ngikutin kuliah saya sebenarnya. Waktu ambil ilmu komunikasi, pecah dua, ada public relation sama satu lagi broadcast. Saya ambil broadcast, memang dunianya ke dunia yang begitulah, kalau kita mau kerja tuh kayak masuk ke siaran TV, siaran radio dan lain sebagainya. Nah, saya masuk jadi penyiar radio. Cukup lama saya kerja jadi penyiar radio, kerjanya cuap-cuap gitu tanpa ketemu orang, cuma didengar suaranya. Tapi waktu lagi kerja penyiar radio, tiba-tiba ada yang nawarin papa saya buka toko gitu. Jadi papa saya dulu adalah kerjanya CMT, cukup lama ya jadi CMT. Terus ada yang nawarin, kamu CMT gini kamu mau nggak jalanin toko katanya gitu. Jadi dimodalin toko apa segala macam di Jatinegara, tapi kamu harus punya karyawan yang bisa kamu percaya. Jadi papa saya percaya sama saya, dia ajak saya gitu, mau nggak katanya. Nih jaga satu toko dikasih di Jatinegara apa segala macam. Kamu jaga katanya, toko jualan begini. Ya udah saya coba gitu kan. Akhirnya saya berhenti dari penyiar radio, saya jaga toko gitu. Jaga toko baju anak di Jatinegara, memang jualannya setelan anak. Setelah itu udah in the relationship sama Fran, udah pacaran apa segala macam, udah ada niat nikah dan lain sebagainya. Setelah itu ya menikah, tetap posisi jaga toko. Setelah nikah ternyata nggak selang lama lah, 1 bulan atau 2 bulan itu langsung hamil gitu kan. Setelah hamil ternyata, jadi setelah nikah baru hamil kan? iya setelah nikah. Dulu. Setelah nikah, jangan gosip Pak. Oke, terus dari timbul gosip justru. Iya. Terus dari itu langsung punya anak, ternyata hamilnya ya pertama-pertama anak pertama ya mungkin nggak begitu bagus, keluar flag apa segala macam, dianjurin sama dokter nggak boleh naik motor jauh. For your information, dulu rumah saya itu di Jembatan 5 ya. Jadi kalau jalan ke Jatinegara tuh lumayan jauh gitu kan, dan selalu naik motor gitu. Jauh, jadi kita tuh nggak boleh naik motor, nggak boleh apa segala macam. Akhirnya disuruh bed rest, nggak boleh naik turun tangga dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya udah nggak jaga toko lagi. Pas kebetulan itu toko memang kurang cuan lah ya, boncuan lah gitu. Jadi cuma 2 tahun atau 3 tahun lah gitu. Akhirnya di stop, nggak dilanjut karena kitanya belum cuan, istilah kasarnya belum balik modal, belum ngerasain untung, harga toko udah naik lagi gitu. Karena kan memang di situ kondisinya begitu ya, toko naik terus gitu harganya. Akhirnya bocuan udah akhirnya berhenti, pas akhirnya berhenti udah di situ saya udah full time ibu rumah tangga deh gitu. Itulah sekilas dari background kehidupan saya. Oke, lanjut ya. Tadi 2021 ya, 2019 sampai 2022 saya. Nah, di tengah perjalanan itu 2020 pandemi, saya mulai coba cari bisnis lain. Saya waktu itu ada melihat 3 teman saya gitu ya. Di bisnis asuransi 2020 tuh saya lihat booming. Entah memang karena kita melihatnya bisnis asuransi, jadi kita lihat bisnis asuransi booming waktu itu. Fokusnya ke bisnis asuransi, memang mau geser ke asuransi gitu. Kita lihat yang satu ya pasti Yosua Novi, ada di Instagram kita waktu 2020, itu isi story-nya dia di rumah sakit terus gitu kan. Ngalahin dokter ya? Ngalahin dokter, dia bilang, saya bilang Yosua sejak kapan jadi dokter gitu kan gitu. Ya, ternyata dia servicing nasabah, dia bilang servicing nasabah, kita lihat Yosua gitu dan Novi. Setiap hari statusnya di rumah sakit. Nah ini garis bawahi juga teman-teman, pentingnya kita branding. Di sini orang bisa tahu kita ada di bisnis insurance kalau kita branding di sosial media, dan Yosua Novi lakukan itu. Oleh karena itu kita lihat, oh iya ini bisnis asuransi. Setiap hari branding, terus ujung-ujungnya dia dapat Startup London. Startup London ya 2020 benar ya gitu ya, Startup London. Saya lihat tapi saya masih
belum, itu satu. Yang kedua, ada teman kita di asuransi perusahaan lain gitu ya. Warnanya apa ya? Nggak usah sebut warna lah ya gitu ya. Pindah juga. Udah pindah juga. Nah, kita lihat dia setiap hari Minggu naik BMW Sunmori, apa ya? Sunday morning ride tuh, kebut-kebutan di tol gitu, pakai mobil mewah, mobil baru, dan kita lihat, wah ini menarik nih, ini orang asuransi juga nih. Tapi setiap minggu dia dalam waktu berapa tahun, nggak sampai 2 tahun, saya lihat dia udah punya langsung beli mobil Eropa, mobil mewah. Saya lihat wah berarti kan menjanjikan gitu. Yang kedua, yang ketiga ada juga teman kita di asuransi juga, tapi beda perusahaan lagi. Dan dia juga kita lihat prestasi-prestasi mulai nge-post gitu kan, dapat jalan-jalan ke sini, dapat jalan-jalan ke sini. Nah, dari ketiga teman-teman kita ini hanya satu yang follow up kepada kita, yang ngedatengin kepada kita. Yang lain kita cuma lihat di Instagram. Wah, menarik ya. Oh, oke ya bisnisnya. Hanya satu orang yang datang ke rumah kita nawarin asuransi buat kita, yaitu Yosua Novi gitu. Dan ini garis bawahi juga teman-teman. Berarti teman-teman boleh branding, tapi jangan lupa follow up. Datengin teman-teman yang nge-like, yang ngelihat itu kan biasa story ada yang ngelihat tuh. Jangan lupa dicoba dikontak gitu teman-teman ya. Siapa tahu itu bisa jadi agent atau bisa jadi nasabah teman-teman. Nah, Yosua Novi lakukan itulah. Yosua Novi lakukan datang ke rumah kita nawarin kita untuk buka asuransi buat anak-anak. Dan memang kita sudah nasabah ya waktu itu, kalau nggak salah saya lupa, kalau nggak salah Holly anak saya yang gede udah asuransinya sama Yosua Novi ya gitu, dan dia tawarin untuk yang kecil. Nah, waktu tawarin yang kecil, Yosua Novi nawarin beda. Udah bang, lu jadi agent aja katanya, dapat komisi balik. Saya waktu itu 2020, 2021 memang kondisi keuangan juga lagi mepet banget gitu kan ya, bisnis lagi nggak gitu bagus, dapat komisi balik 150.000, 30% kan. Wah lumayan nih, unit link waktu itu kita 500.000 anak-anak, unit link komisi 30%, 150.000, ya lumayan dah, yang penting anak kita punya asuransi. Saya masih sih belum punya asuransi waktu itu, bukain buat anak-anak dulu. Ya udah, jadi agent, daftar agent segala macam itu di September atau Oktober 2021, saya lupa gitu, tapi sekitar bulan itu. Akhirnya kita buka, tapi kita nggak jalanin karena tujuannya hanya balik komisi gitu 2021. Cerita berlanjut, kita nggak Yosua beberapa kali datang lagi mau nawarin untuk jalanin bisnisnya. Saya Yosua boleh cerita, nanti dia juga sering cerita gitu kan ya, dibohongin mulu, padahal bukan bohong, memang saya keluar kota mulu, karena kerja kita tuh 2 minggu di luar kota, 2 minggu di Jakarta, kita keliling gitu ya. Dan saya sama Sisi gitu, suami istri, anak-anak di rumah sama mertua, sama papa mama mertua, kita bisa tinggal tenang karena ada papa mama mertua gitu ya, yang bisa jagain, anterin sekolah, dan kita honeymoon terus setiap bulan gitu ya. Jalan-jalan ke luar kota, kerja gitu ya, kerja di luar kota, keliling berdua aja pokoknya. Sampai satu titik di 2022 Yosua Novi promosi AAD, betul ya? Yosua Novi 2021 menuju 2022 promosi AAD. Dibilang di 2022 awal, dibilang, bang kapan ada waktu kita makan-makan, gue mau ucapan syukur naik AAD, kata Yosua Novi gitu kan. Saya bilang, oh ya nanti gue lagi sibuk keluar kota. Masih tetap memang keluar kota, kenyataannya begitu gitu kan 2022. Kalau nggak salah tuh di Januari akhirnya kita datang makan-makan. Akhirnya ketemulah satu tanggal, saya lupa tanggalnya, yang pasti datang makan di Raja Kuring. Momen itu saya nggak mungkin lupa gitu ya, di Raja Kuring. Saya datang makannya, ternyata saya kira saya doang yang diundang, ternyata rame gitu kan. Wah ada tim Yosua, waktu itu juga ketemu Abuy, ada ketemu Andre, belum ada waktu itu ya, ada si Feni ya pokoknya. Wah terus ada teman-teman gereja kita juga lah, oh rame amat ini, saya datang sendiri gitu. Nah tapi di situ ternyata ada jebakan Batman teman-teman, ada jebakan Batman. Tiba-tiba selesai makan udah kenyang, kok Acong tiba-tiba buka papan tulis, diceritain, ada slide-nya lagi, diceritain tentang the beauty of Prudential. Nah itu akan nanti saya ceritakan di belakang. Tapi ini yang bikin saya ngeklik gitu. Kenapa? Karena dijanjikan dalam 3-4 tahun atau 3-4 tahun kita bisa punya tambahan income 100 juta, 200 juta, bahkan bisa sampai 300-400 juta gitu. Dan waktu itu Novi bilang ke saya, nih kok Acong income-nya udah wah pokoknya mau gopet ya, udah bilang sebulan katanya. Saya bilang gak ada tampang, saya bilang sama sekali saya bilang itu gak ada tampang, saya bilang orang mukanya kayak cek-cek lodok gitu, saya bilang. Tapi saya bilang gak ada tampang ya udah, saya cuma pulang,
Setelah selesai makan itu pulang, saya keluar kota lagi. Saya keluar kota lagi sama istri saya. Di perjalanan di luar kota biasa kita berdua kan nggak diem-dieman ya, kita ngobrol. Saya bilang kemarin ada presentasi bisnis tuh bagus juga, kita bisa dapat tambah income 200-300 juta. Saya bilang gitu kan. Siapa tahu dalam 2-3 tahun kita dapat tambahan income itu buat nambahin modal kita. Kan kita lagi butuh tambahan modal untuk beli barang supaya bisa muter lagi bisnis kita yang di perabotan gitu kan, alat rumah tangga. Saya bilang gitu. Terus kata Sisi, gue nggak mau. Katanya. Ceritain deh, kenapa kamu nggak mau? Iya, yang bikin saya kurang serp pertamanya ya di bisnis insurance tuh karena itu tadi kejadian teman yang kedua yang Fran ceritain itu yang Sunmori itu ya, Sunday morning ride gitu. Jadi kita harus ngebaca-bacain harta kita harus ngebaca-bacain income kita ke semua orang. Jadi tuh yang tahu income kita tuh bukan cuma orang pajak gitu. Bisa satu sosial media tuh tahu gitu income kita berapa, dan itu saya males gitu, maksudnya kayak flexingnya ada norak ya gitu kan, norak mesti inilah pamer ini pamer itu. Saya bilang kalau misalkan ketemu nongkrong sama orang komunitas yang isinya saling pamer harta, saya bilang saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Itu ibarat kayak sosialita di luar sana yang keluar tuh setiap hari keluar tuh pusing mikirin mau pakai cincin berlian yang mana, mau pakai sepatu mahal yang mana, tas branded yang mana gitu, terus mau ceritain kongtai yang mana gitu kan. Saya males gitu, saya bilang, karena image-nya rata-rata orang insurance tuh dulu begitu, dulu ya, tapi di ET7 mah nggak ada. Iya, di ET7 nggak ada gitu kan. ET7 tuh nggak boleh saling pamer begitu-gitu gitu kan, haram hukumnya gitu, nggak boleh gitu kan. Nah, makanya oleh karena itu si Fran bilang, beda Beb, katanya beda, kata dia panggil saya Beb gitu kan ya. Meskipun dia bilang katanya di ET7 tuh ada Beb, sampai dia ngomong begitu benar tadi. Yang foundernya aja katanya, yang katanya duitnya paling banyak katanya. Oke kocak nih. Katanya ada tampang, dia bilang. Aduh katanya datangnya aja begitu, ngasal, percaya deh katanya nggak ada yang begitu, katanya gitu kan. Masa sih, saya bilang kan, sampai akhirnya saya diajak ke makan makanan di Muara Karang tuh, saya inget tuh. Namanya Mamams gitu. Waktu saya datang entah ini skenario atau enggak gitu kan. The first time saya datang ketemu sama teman-teman ET7 yang lain ke situ. Saya nggak tahu si Fran ada ngomong apa enggak gitu kan. Dia bilang nih, mungkin dia bilang nih ya, dalam hati saya nih, bini gue mau datang ya, lo orang jangan flexing gitu mungkin kan. Akhirnya saya datang gitu. Waktu saya datang, tiba-tiba saya langsung disambut gitu. Disambutnya benar sama Yosua sama Novi itu udah pasti. Terus kayak gitu ada Pacong gitu kan. Kenalin, oh ini nih katanya, bininya PDP. Wah langsung begitu kan gayanya ya. Oh gini. Terus si Fran tawel-tawel saya. Maksudnya kasih tahu yang ini yang namanya Acong katanya gitu kan. Dia dengan satu tawelan saya udah ngerti gitu kan. Terus saya liatin nih. Nanti dulu gitu bener kan. Ayo benar. Lu gini. Saya bilang oh ya ini lebih mirip sama pelawak gitu maksud saya kan. Timbang sama founder gitu kan. Lebih mirip itu maksudnya komika gitu, stand up comedy gitu. Oh iya ini namanya Acong gitu kan. Waktu saya duduk, saya ditawarin makan gitu kan, saya bilang karena kan saya tipe orangnya begini. Saya nggak enakan, saya datang di situ buat makan-makan dibilangnya, tapi saya merasa saya tidak memberikan kontribusi apa-apa. Kenapa kalian harus bayarin saya makan? Gitu kan maksudnya kan. Si Novi udah nawarin, ayo makan apa? Katanya nggak usah, saya bilang Fran aja. Saya bilang gitu kan, nggak apa-apa. Katanya lu juga makan. Akhirnya saya pesen. Anak saya selalu ikut ya, karena posisi di saat itu kan mama saya udah pass away gitu kan, jadi kemana-mana anak saya pasti ikut. Pesen katanya buat Cece, buat Titi. Saya bilang nggak usah. Saya bilang gitu kan. Ternyata Novi tetap maksa pesenin. Saya bilang, saya tanya sama Fran, ini bilnya, saya bilang bayarnya gimana? Saya bilang gitu kan. Karena balik lagi gitu kan, saya maksudnya nggak enak gitu dibayarin makan. Enggak, katanya ini semua gratis, free gitu, sampai anak-anak saya semua dikasih makan. Tiba-tiba semua teman-teman ET7 serombongan lah gitu, yang dalam ada timnya Koacom gitu kan, pada nyamperin gitu, kenalin nih bini BDP. Saya ingat di situ yang pertama nyamperin saya tuh ada Pak RT gitu kan, nggak datang ke orangnya, Popedi ya. Popedi datang seolah-olah sama saya kayak udah kenal lama gitu. Dia ceritain banyak hal, oh gini-gini, bisnis ini begini, gua aja begini-gini, udah tau lah ya kisahnya Pak RT gitu kan. Panjang begini-gini, saya kan bawa Fran ini siapa ya, saya bilang. Kok dia berani ya menceritakan kehidupan dia, oh kata Fran kejadian dia udah rahasia umum katanya gitu kan. Jadi semua orang udah boleh tahu gitu. Oh gitu ya, oh iya karena ceritanya itu menginspirasi. Oh iya ternyata benar gitu. Akhirnya saya bilang, oh ternyata orang ET7 ini baik-baik, saya bilang gitu kan. Ini murni loh saya ngomong ya,
orang ET7 ternyata baik-baik, benar, nggak ada yang norak, nggak ada yang pamer, nggak ada kesombongan, terus semuanya ramah, nyapa gitu, mau nyapa saya gitu, maksudnya nyapa kita semua, anggap saya adalah bagian dari mereka tuh orang lama gitu. Nah makanya saya bilang sama Fran, dari Kopendi ini ya, dari kisahnya Kopendi jadi nyambung tuh ke Kopendi gitu kan, karena kemarin Kopendi baru aja kesaksian gitu. Saya bilang ternyata prudensial itu hanya menjanjikan 5 tahun kita akan mendapatkan 100 juta, betul ya? Iya ya, pokoknya 5 tahun 100 juta saya bilang. Ternyata kalau kita benerin kerjain, ternyata 5 tahun gak cuma 100 juta tuh. 5 tahun bahkan segala hal yang misalkan contoh utang-utang kita tuh terbayarkan lunas itu di atas 100 juta loh. Dan itu yang dialami gitu kan oleh teman kita. Saya bilang hebat nih, saya bilang gitu kan. Oh ternyata kayak gitu ya, saya bilang ternyata oh ya itulah bikin saya akhirnya ngeklik. Coba seandainya saya ada di dalam tim lain yang pakai gaya atau insurance lain lah yang masih pakai gaya yang misalkan norak lah, menurut saya norak ya. Itu saya, kalau teman-teman saya nggak tahu gitu kan. Mungkin saya nggak akan ada di sini gitu. Karena Fran mempertemukan saya dengan Yosua gitu kan, terus dengan tim teman-teman ET7 yang kayaknya ya memang begitulah gitu maksudnya. Begitu tanda kutip, maksudnya bukan aneh ya, tapi maksudnya nggak norak gitu, maksudnya mereka humble gitu, mereka mau bantu, mereka support. Yang akhirnya bikin saya dorong Fran, malah akhirnya saya suruh Fran, udah Fran, dulu nama bisnis saya adalah Satu Hati ya, jadi saya bilang udahlah tinggalin Satu Hati, saya bilang lu fokus aja di Prudent. Padahal dulu saya adalah orang yang aduh jangan insuran dah, saya bilang begitu kan. Saya punya pengalaman buruk gitu dengan insuran, dia jangan insuran, tapi sekarang malah terbalik gitu. Fokuslah di insuran, saya bilang tinggalkan Satu Hati, saya bilang gitu kan, supaya apa? Karena biasanya kita susah gitu kan berbagi satu badan, dua kaki, kakinya satu di sini, kakinya di perahu yang lain kan itu susah ya jalannya ya. Jadi kita nggak tahu gitu mesti ngikutin perahu yang mana gitu. Yang satu perahunya ke Prudent, satu perahunya ke Satu Hati gitu kan, jadi bingung. Fran di tengah-tengah lama-lama tenggelam gitu kan, ya akhirnya nggak kemana-mana gitu maksudnya. Jadi putusin, saya bilang kalau saya lebih ke insurance, saya bilang gitu kan, jadi tinggalkan Satu Hati, kamu ke insurance gitu sih. Ya. Setelah dapat ACC dari istri, karena di bisnis itu kita dulu namanya Satu Hati, itu dibutuhkan kesatuan hati untuk berkat-berkat Tuhan tercurah. Amin. Oke, ayo kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, jadi setelah kita memutuskan kita satu hati, kita udah berjalan, oke, kita geser. Akan sampai satu titik ya. Saya pernah kan dulu terakhir tuh belanja cash, jual cash. Udah cuma begitu doang tuh, belanja cash, jual cash, belanja cash, jual cash. Istri saya marahin saya, udah aja belanja terus. Padahal yang saya beli barang yang buat dijual lo, bukan belanja tas branded lo, bukan belanja baju baru, bukan. Saya belanja buat dijual lagi dapat untung. Istri saya bilang, udah jangan belanja barang gituan terus, udah fokus saya di asuransi gitu. Jual polis aja, jual polis katanya. Udah akhirnya kita satukan hati, yuk kita sama-sama jual polis. Nah ya udah akhirnya dari situ start di 2022. Tadi Sisi juga cerita mertua kami, mertua saya bukan mertua kami, mertua saya, maminya Sisi di Januari. Jadi kalau diruntut ceritanya setelah saya ketemu Beauty of Prudential di tanggal 30 Januari tepatnya 2022 mertua saya dipanggil Tuhan. Sejak saat itu saya udah gak bisa keliling berdua lagi. Yang tadi keliling bisa berdua, bahkan waktu itu anak-anak pernah lagi liburan sekolah kita keliling berempat karena gak ada yang jagain anak-anak di rumah gitu. Ya saya harus tetap keliling waktu itu. Di 2022 saya mulai udah bangun jembatan bisnis saya di asuransi. Sampai 2022 akhirnya kita ketemu sama agent Alvin waktu itu 2002 September, saya ingat tuh. Terus akhirnya kita fokus, puji Tuhan di akhir 2022 kita promosi AAD, dan 2023 berjalan terus kita promosi AD dan dapat Star Club Producer dan Star Club Leader. Oke, itu background dari kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kesana Haleluya. 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 Amin. Ya, kita ada di Enrich Together dan hari ini kita mau belajar Enrich Yourself. Mungkin Sisi ada yang mau disampaikan tentang Enrich Yourself. Ya, jalanin bisnis asuransi susah apa gampang teman-teman? Susah ya.
Bener ya, saya juga waktu pertama kali jalanin bisnis ini sampai masuk ke posisi sebenarnya saya nekat gitu kan. Karena yang saya tahu background suami saya itu sebenarnya waktu dia kerja di alat dapur udah 13 tahun loh. Itu udah termasuk pro sebenarnya. Dia tuh udah pro gitu kalau misalkan sekali jalan keluar kota gitu, masuk ke toko-toko apa segala macam tuh nggak ada yang langganan nggak kenal dia gitu kan. Bahkan dia mampu bersaing gitu, sampai masuk ke bisnis asuransi. Waduh, saingan saya sebenarnya berat. Tapi saya ada dalam posisi nekat, ya udahlah, ulang lagi dari awal, bener dong. Karena kan nggak ada background sama sekali di insurance, nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi karena kita sudah memutuskan, saya berdoa sama Tuhan, sampai Tuhan bilang, ya udah kesini aja gitu. Ya saya belajar taat aja gitu kan. Saya belajar taat, saya masuk ke bisnis ini. Caranya gimana? Ya belajar lagi dari awal. Jadi untuk kata belajar itu tidak ada kata terlambat ya. Jadi bukan berarti karena oh udah tua, misalkan udah umurnya udah ini, udah apa, udah bukan Gen Z, udah apa, ya nggak apa-apa. Selama kita masih ada, selama Tuhan masih kasih kesempatan, ada hidup, ada nafas, nggak ada kata terlambat buat belajar. Jadi saya berusaha untuk menyemangati diri saya dan juga Fran adalah tentang yaudah kita belajar aja gitu. Dengan cara apa? Ini salah satunya. Enrich yourself gitu kan. Memperkaya diri kita sendiri dengan cara apa? Ya enrich your value gitu kan. Memperkaya nilai kita, enrich your capacity, kapasitasnya kita perkaya, kita belajar terus. Dengan salah satu ini nih, datang level up kan berarti kita belajar dong dari orang-orang yang udah pro, dari orang-orang yang ngalamin jatuh bangun, itu saya belajar gitu. Bahkan saya mencatat beberapa poin gitu. Dari hal yang kita pelajari selama kita level up ini, banyak cara diajarin, betul ya? Dan pembicara itu punya cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda, cara yang banyak, belum tentu itu mempan di kita. Betul ya? Ada orang yang setengah mati, misalkan sampai nginep-nginep untuk apa segala macam. Oh itu cara dia, kalau gue ngikutin cara dia mungkin gue bisa mati kali dalam hati gue begitu kan. Gue gak sanggup tuh ngikutin cara dia, tapi bukan berarti tidak ada cara. Tapi dari sekian level up yang saya ikuti begitu banyak cara, yang saya take note adalah ternyata Tuhan itu kasih kita cara banyak, bukan cuma satu cara. Bukan berarti hanya lewat cara dia baru berhasil, lewat cara yang ini nggak berhasil. Semua cara bisa berhasil, itu tergantung Tuhan kasih kita caranya apa. Dia bisa pakai cara ini berhasil, si B pakai cara ini berhasil, si C pakai cara ini berhasil. Jadi saya ingat lagi sama kata-katanya Pak Joe, sebenarnya tidak ada cara yang salah. Semua cara betul, yang salah adalah ketika kita tidak berbuat apa-apa. Nah itu salah satu cara kita untuk enrich ourselves gitu kan. Dengan kita sudah enrich ourselves, kita sudah memperkaya diri kita, percayalah itu berkat-berkat pasti tercurah gitu loh. Jadi saya ingat ini nggak pakai tuh. Saya ingat di sini ada yang kenal Jackie Chan, tahu ya? Oh, pokoknya Jackie Ping katanya. Kenal ya Jackie Chan ya? Dia aktor laga, aktor action gitu kan. Dia tuh terkenal bukan cuma dari negara asalnya Hong Kong, tapi dia terkenal Hollywood internasional, seluruh dunia tahu dia, gitu kan. Saya pernah nonton pada saat Jackie Chan ini lagi di interview. Pada saat dia ini sudah berhasil, sudah terkenal, dapat piala. Kalau misalkan orang main film tuh dapat pialanya apa? Oscar, pinter. Nanti jangan apa-apa. Piala Oscar gitu kan. Dia pernah di interview begini. Pada saat kamu jadi aktor, katanya kamu ini nggak pernah pakai stuntman. Kita tahu Jackie Chan nggak pernah pakai stuntman ya. Semua hal-hal adegan bahaya tuh dia lakukan sendiri. Dia hebat, dia berani, dia nekat, gitu kan. Itu adalah Jackie Chan gitu. Terus udah gitu ditanya, apakah kamu melakukan berbagai action di dalam acting kamu ini tujuan kamu untuk mengejar piala Oscar? Ditanya begitu sama yang interview dia. Jawaban Jackie Chan menurut saya luar biasa. Dia bilangnya begini, saya tidak pernah mengejar piala Oscar, kata dia. Yang saya kejar adalah kapasitas diri saya, katanya. Saya pengen saya hebat, saya pengen saya mampu, saya pengen saya bisa. Action apapun, acting apapun, laga apapun saya lakonin, katanya. Mau terjun dari tebing kayak, dari gunung kayak, dari apa, semua saya kerjain, kata dia. Demi apa? Demi dia gitu maksudnya. Artinya sebagai seorang aktor, kalau ditanya pengalamannya gimana rasanya terjun dari gedung lantai 25, dia bisa jawab karena dia bisa pernah melakukannya gitu.
Jadi dia hanya enrich diri dia sendiri, memperkaya diri dia sendiri gitu. Dia bilang katanya kita tidak perlu mengejar piala Oscar kata dia. Kita cukup memperbesar kapasitas kita lakukan belajar terus, latih terus setiap hari. Percayalah, yang kita nggak kejar dia yang akan mengejar kita katanya. Piala Oscar itu yang mengejar saya dan terbukti selama bertahun-tahun dia mendapatkan piala Oscar. Itu hebatnya Jackie Chan, gitu maksudnya. Dan saya belajar itu gitu, saya ngomong sama Franz gitu kan. Kalau misalkan prospek orang nggak berhasil nggak apa-apa, berarti kamu belum layak, gitu kan. Kamu harus belajar terus, tahu produk apa segala macam, perbesar kapasitas kamu, percaya satu hal. Nanti saya bilang orang yang akan cari kamu, saya bilang. Karena dia tahu, berarti kamu ini bukan agent kaleng-kaleng gitu kan. Artinya kamu pro, belajarlah dari orang yang sudah pernah melakukannya gitu. Jadi enrich yourself gitu maksudnya, perkaya diri kamu sendiri gitu. Nah dari kisah Jackie Chan ini, saya boleh sharing satu cerita ya tentang nasabah saya ya. Nah ini saya udah pernah ceritain di komunitas saya di SALT gitu kan. Kebetulan anak-anaknya yang datang cuma 2 nih. Yang SALT datang aja. Yang lain nggak datang, nanti besok saya tanya di gereja kenapa nggak datang. Saya pernah cerita begini, saya punya satu nasabah. Pada saat saya join pertama kali di insurance kan saya langsung masuk ke grupnya unit Andi Irawan nih ya. Yang isinya tuh orang-orang besar semua tuh. Ada Ko Apuy, Ko Ahin lah semua tuh, Ko Robi semua tuh yang sekali closing tuh big cash yang 3 digit gitu kan. Waduh saya bilang nih closingnya gede-gede nih, saya tanya Franz, saya kan nggak ngerti ya soal hitung-hitungan juga rada males gitu kan. Ngitung-ngitung gitu, otak udah mumet gitu, makanya ambil kuliahnya ilmu komunikasi. Nggak mau berhitung gitu kan. Ini kalau misalkan orang closingnya misalkan sekian ratus juta, dia dapat komisi berapa Fran gitu kan. Fran yang hitungnya kasih tahu gitu kan. Oh ya saya bilang, waduh saya juga mau dong nih. Saya bilang kamu juga dong, saya bilang gitu kan. Dapat duit gede, namanya cewek bini begitu kan, bener ya. Ngaku ya, kalau lihat rekening masuk duit gede kan pasti happy gitu kan. Ayo Fran saya bilang, tapi kayaknya saya punya satu teman, saya incar gitu kan. Dia memang kehidupannya ya kelihatan lah dari Instagram gitu kan, dia suka holiday ke luar negeri. Dalam sebulan tuh bisa ke Amsterdam, bisa ke apalah negara-negara yang jauh-jauh tuh, Norwegia lah, apa-apalah yang saya nggak pernah lihat gitu maksudnya kan. Kalau kita masih yang Singapura, Hong Kong, Jepang gitu, dia udah yang luar-luar sana gitu kan. Terus udah gitu saya bilang saya ngincer dia nih, saya bilang gitu kan. Saya ngincer dia dari pertama kali saya join tuh. Ingat nggak saya join pertama kali tahun berapa? 2022. Sekarang 2000? Nah, udah lama ya berarti ya. Saya ngincar dia nih, saya bilang aduh gimana caranya ketemu dia ya gitu kan. Belaga-belaga pakai cara orang tuh, belaga aja, love-lovein, Instagramnya udah saya pakai caranya. Belaga aja DM, wih keren, wih asik, wih happy ya, happy holiday, udah saya lakuin. Tuh orang cuma iya thank you, iya thank you, iya thank you gitu kan. Oke nggak apa-apa, saya bilang gitu kan sambil berjalan, sambil belajar gitu kan. Saya lakukan itu terus gitu kan. Suatu ketika saya iseng gitu, terus saya sama Fran pernah ada nganter nasabah medical gitu kan. Saya kan bagian repost doang gitu kan. Dia tanya saya, katanya, Sil kamu di insurance ya? Iya, boleh tahu nggak insurance apa? Kata dia, Prudent. Saya bilang, emang kalau ada medical check up gitu kamu pasti temenin? Dia nanya gitu kan. Oh iya, saya bilang kalau waktunya lagi pas bisa kita temenin. Saya bilang gitu kan. Wah asik ya, katanya kok agent aku nggak pernah nemenin aku. Dia ngomongnya pertama, wah pikir saya berarti dia udah punya insurance gitu kan. Dia bilang agent aku nggak pernah nemenin aku. Oh ya, saya bilang gitu, saya iseng, saya tanya kamu pakai insurance apa? Terus dia jawab lah gitu dari bendera lain ya, dari bendera lain gitu yang warnanya kayak baju kamu gitu kan. Terus udah gitu, oke, saya bilang mau di review nggak? Saya bilang gitu kan. Polis kamu udah upgrade belum, udah apa gitu. Oh nggak usah, itu biasanya ngurus suami. Dia langsung ngomong begitu. Oh berarti saya sudah ditolak gitu kan. Oh iya udah nggak apa-apa, saya bilang next time kalau misalnya ada kesempatan kita ketemuan yuk. Saya bilang gitu. Oke, dia cuma jawab begitu doang. Ya udah, saya nggak Uber lagi. Nah saya tahu kegiatan dia nih. Udah berjalan dengan waktu, saya tetap lakukan itu. Love foto dia karena kan dia hobi gitu. Traveling, holiday kemana-mana saya love terus. Dia sering lari pagi di Ancol gitu kan, di Ekopark gitu kan. Saya bilang sama Fran, kita belaga yuk lari pagi gitu kan. Biar ketemu dia, saya bilang gitu kan. Gak bisa Beb, katanya kalau hari Sabtu tuh ada level up. Dia kata dia gitu kan. Oh iya saya bilang ada level up ya nggak bisa ya. Ya udahlah saya bilang gitu kan, kalau nggak bisa. Sampai saya tuh pengen ayolah kita lari lah pagi-pagi gitu, misalkan jam 6, jam 8 gitu segala macam. Kalau jam 6, jam 8 karena kasihan anak-anak saya ya setiap hari udah bangun pagi, Sabtu bangun pagi, Minggu bangun pagi gitu kan. Akhirnya nggak jadi terus. Sampai suatu kali kejadian setelah setahun setengah kali ya, waktu kita lagi apa? PRC ya?
Semarang ya? Bukan dong, Semarang dulu. Karina, berantem. Ayo teman-teman jawab, Semarang dulu apa Karina dulu? Semarang. Semarang kan? Iya, Semarang di Pacong ya? Oke, ke Semarang gitu kan? Tiba-tiba, enggak, kan maksudnya mereka juga ikut. Di mana kita selalu ada mereka pokoknya. Jadi waktu kita PRC Semarang gitu kan, tiba-tiba dia DM saya gitu kan, ngomongin suami dia. Suami aku begini, saya langsung kaget gitu kan. Waduh, saya langsung heboh. Saya kasih ke Fran kasih ke Novi kasih ke Pak Acong gitu kan. Ini gimana nih kisahnya nih? Saya bilang gini kan. Ya udah, Pak Acong bikin strategi, entah lu pulang, lu urusin apa segala macam. Saya ikutin gitu kan. Leader saya ngomong apa saya ikutin, Novi ngomong apa saya ikutin gitu kan. Akhirnya saya urusin segala macam, akhirnya beres. Dia punya polis, ini suaminya punya polis banyak. By the way, ini suaminya collapse. Tiba-tiba yang dia bilang katanya insurannya semua diurus suaminya collapse, jatuh karena kecelakaan, sampai apa sih dibilangnya bocor. Batok kepalanya dicopot itu. Ya pokoknya ada pembuluh darah pecah di kepala, akhirnya dia collapse segala macam, akhirnya mau koma meninggal. Dan dia punya polis asuransi banyak, sayangnya si istri semua nggak dikasih tahu. Istrinya itu teman saya, yang saya love-lovein terus tuh foto di Instagram. Dia nggak tahu semua, saya bilang bongkar semua polis kamu kasih saya bilang gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu nih ada yang dari itu yang baju kamu, terus ada yang dari si mecin, ada dari apa nih kata dia. Ini isinya apa semua? Dan ternyata isi polisnya semua rata-rata banyak yang bagus. Banyak yang nggak bagus, saya bilang gitu kan, udah jiwanya kecil-kecil dan gitu yang kritisnya nggak bisa diklaim. Dia bilang kata ini kenapa nih katanya, ini padahal ada agentnya, kata dia kok ini kritisnya nggak bisa diklaim. Ternyata kita baca polisnya, kritisnya itu bisa cair kalau komanya 48 hari. Dia udah marah-marah, hah koma 48 hari katanya, gimana itu katanya, atau mendingan mati lah katanya daripada koma 48 hari. Ya udah saya bilang mendingan nggak usah cair dong daripada lu mau koma 48 hari saya bilang. Ya udah, dia bilang katanya udah ini udah sosok. Akhirnya saya urusin dia, ada yang CAR, ada yang BRI, ada yang si micin, tapi puji Tuhan semuanya beres gitu kan. Yang 3 ini semuanya udah cair, udah masuk rekening dia udah kabarin saya gitu. Dan nah inilah ceritanya, dia langsung bilang sama saya mau ambil polis jiwa katanya gitu kan. Coba kamu katanya punya polis apa, dia bilang gitu. Saat itu ProFuture ya baru keluar ya, baru keluar. Saya kasih dia penawaran ini, saya tanya kamu butuh yang UP-nya berapa. Dia jawab saya bisanya berapa. Ya kamu jawab dulu kamu maunya berapa, ini mah bisa berapa aja saya bilang gitu kan. Yang mau pakai medical tanpa medical apa segala macam saya kasih tahu. Dia bilang ya udah coba kamu hitungin dulu 9 sampai 10 M kata dia gitu kan. By the way dia punya anak 1. Dia bilang katanya jangan sampai nih aku udah tinggal sendiri, anak aku nggak punya apa-apa. Dan dia ini menikah dengan suami duda. Jadi si suaminya ini udah punya 3 anak sebelumnya dari istri yang pertama. Jadi yang dari suaminya meninggal ini, jadi warisannya atas nama anaknya dia aja harus tetap bagi 4. Gitu maksudnya, tetap diminta gitu maksudnya. Padahal anak dia yang 3 sebelumnya ini semua udah lulus kuliah, lulusan Aussie. 3-tiganya semua udah kerja di Singapura, suaminya udah beresin dia. Tinggal yang kecil ini seumur anak saya yang gede, 11 tahun, 12 tahun. Harusnya kan memang buat dia, tapi tetap diminta. Akhirnya si anak yang kecil ini kesana kayak gak dapat apa-apa gitu kan. Akhirnya dia bilang katanya saya mau ninggalin katanya warisan yang banyak buat dia kata dia. Ya udah saya bilang silakan, saya bilang dengan senang hati saya bantu gitu kan. Udah akhirnya kita hitungin ProFuture apa gitu segala macam. Terus dia tanya banyak lah, ini benar ya Sil, kamu selalu di Prudent ya? Enggak, dia orang Solo, jadi rada Jawa gitu kan. Kamu nggak pindah-pindah ya kata dia. Enggak, saya bilang. Sampai saya bilang kalau saya ganti nomor pun saya kasih tahu kamu. Saya bilang itu nomor apa, nama di polis adalah nama suami saya. Kasih tahu ke anak kamu sama orang yang kamu percaya, saya bilang. Jadi kalau sampai ada kejadian apa-apa cari kita, saya bilang. Karena kan dia udah tinggal sendiri, jadi kan anaknya masih kecil gitu kan. Udah singkat cerita, akhirnya dia udah oke, udah apa segala macam. Ternyata dia perlu medical. Nah di sini juga kemurahan Tuhan. Dia perlu medical, dia punya asuransi kesehatan masih dari bendera yang biru itu ya. Nggak bisa upgrade 3 kali gagal. 3 kali gagal dengan alasan medical dia nggak pernah tembus. Nah yang pas mau buka ProFuture ini, dia juga kena medical. Dia ngomong sama saya, dia udah pesimis gitu kan, medical. Saya selalu gagal di medical, saya bilang. Kita coba dulu, saya bilang gitu dong. Akhirnya kita temenin apa gitu segala macem. Saya bilang gimana kondisi kesehatan kamu, berasa nyaman apa enggak? Dia jawab iya, nggak ada apa-apa kok. Akhirnya ya udah
tempo hari juga aku nggak kenapa-napa, katanya, tapi 3 kali gagal. Dia ngomong begitu kan. Ya udah, saya bilang kita coba dulu ya. Saya bilang gitu kan, akhirnya coba. Saya temenin dia medical. Setelah keluar dari ruangan medical, pas dia medicalnya USG, apa segala macam, USG segala macam, karena dia punya masalah dengan empedu kalau nggak salah. Terus kayak gitu, pas keluar dari ruangan medical, saya lihat mukanya beda. Bedanya bukan beda murung, tapi dia ketawa-ketawa. Saya tanya, gimana? Kata dokter, hasil medical aku bagus, kata dia gitu kan. Wah, saya bilang ini kemurahan Tuhan, saya bilang. Kamu 3 kali medical gagal upgrade kesehatan kamu, tapi ini sekali medical kamu berhasil, saya bilang. Udah beres dong, udah beres, medicalnya udah masuk ke approve, udah di approve, segala macam, berarti kurang apa? Bayar, betul. Bayar nih, aduh, benernya gimana ya, karena nominalnya lumayan gitu kan. Nominalnya lumayan. Si Fran udah bilang, ayo udah bayar gitu kan, cerita ke Kak Acong, Kopi juga, Kak Acong juga suruh bayar, PDP suruh bayar, gue juga mau jadi bayar dalam hati gitu kan, gue juga mau jadi bayar gitu supaya cepat gitu prosesnya. Ternyata dia hubungin saya lagi untuk bantu urus asuransi dia yang cara itu. Bisa temenin aku nggak ke CAR sama ke si Mecin, kata dia. Oke, saya bilang saya temenin, itu dia belum bayar loh. Saya temenin, terus tiba-tiba saya nggak buka omongan apa-apa, cuma ngasih dia form gini segala macam, suruh tanda tangan. Terus dia tanya, itu kapan harus saya bayar? Terus dari itu si Fran nggak ngomong apa-apa. Sebenarnya sih si Fran mungkin mau ngomong masih bisa. Saya bilang, sekarang saya langsung gituin. Sekarang saya langsung ngomong gitu kan. Sekarang iya, gampang, kamu pakai banking aja, saya ajarin gitu kan segala macam. Oh ya udah, katanya segala macam. Tapi ntar dia di rumah, gagal lagi dalam hati gue. Padahal udah ketemu nih ya, gagal lagi. Begitu sampai rumah, saya ingetin lah gitu kan. Dalam 2-3 hari ini tolong bantu dibayar ya, saya bilang gitu kan. Oh iya, kan kamu ingetin aku lagi ya. Iya, kata dia. Saya lupa ingetin dia, tiba-tiba dia yang WA saya. Sil, ini aku mau bayar. Wah, dalam hati puji Tuhan yang mau bayar. Tapi ada syaratnya. Waduh, saya bilang, pakai syarat lagi, saya bilang gitu kan. Pakai syarat, saya sampai bingung kan. Oh iya, apa? Saya tanya lah. Tahu nggak teman-teman? Dia minta syaratnya apa? Kamu bikinin aku ayam. Kamu masakin aku ayam dong, kata dia gitu kan. Dulu zamannya mami saya masih ada. Mami saya pernah bikinin ayam, dia cobain. Nah ini orang kayak pasti tahu nih hakannya. Aku agak Kalimantan gitu ya. Ayam itu namanya tuh choy simkai, tahu nggak choy simkai? Ayam yang ditim, kuahnya warnanya coklat, pakai sayur choy sim namanya. Choy simkai, kata dia gitu kan. Ya ampun, saya langsung sujud syukur sama Tuhan. Saya bilang apa tahu nggak? Ini ayam kedoyanan saya pasti bisa bikin, saya bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, zamannya ada mami saya, memang saya nggak bisa masak. Saya ini bukan perempuan masak gitu ya. Karena urusan masak rumah tangga tuh urusan mami saya gitu kan. Tapi mami saya udah nggak ada selama 1,5 tahun. Mau kamu saya belajar masak dong. Dan masakan ini adalah salah satu yang saya pelajarin gitu kan. Dalam 1,5 tahun ini saya belajar masak bikin ayam ini teman-teman. Jadi waktu dia minta ayam itu, oh beres. Mau berapa? 1, 2 semua saya bikinin. Saya bilang gitu kan. Katanya bercanda sih, bercanda, kata dia. Nggak apa-apa, saya masakin. Saya bilang, saya kirim ke tempat kamu ya. Saya janjiin dia, lusa ya. Saya bilang gitu kan. Langsung saat itu juga dia langsung bayar. Dia kirim buktinya ke saya gitu kan. Jadi saya bilang begini, maksudnya adalah terima kasih. Waktu Tuhan mau kasih kita berkat, dia pengen tuh kita bisa menghadapi berkat itu gitu loh. Coba waktu dia bilang, dia minta ayam, saya bilang saya nggak bisa masak. Nggak jadi bayar tuh. Syaratnya cuma minta ayam doang. Artinya Tuhan tuh suruh saya belajar masak ayam dulu selama 1,5 tahun itu sampai saya bisa, sampai rasanya enak gitu kan, sampai approve di lidah anak saya yang kecil agak bawel ya, yang cowok gitu kan, sampai approve di lidah dia, berarti masakan saya enak gitu kan. Sampai saya bisa bikin masakan itu, akhirnya nih orang minta syarat saya bisa penuhin, dia bayar. Langsung saya kirim dengan senang hati, dengan panci baru gitu kan, saya kirim ke rumah dia. Dia bilang, wah wangi banget nih katanya. Terus akhirnya dia cobain, dia makan, bener sih ayam kamu enak gitu kan. Wah saya seneng banget gitu. Jadi teman-teman percayalah, benar seperti yang dianut oleh Jackie Chan tadi ya gitu kan. Kalau Jackie Chan orang besar boleh dipercaya, jangan percaya sama saya dan musrik kalau kata Kak Acong kan. Percaya sama Jackie Chan, percaya sama Tuhan gitu. Kalau misalnya kita memperkaya diri kita, kita perbesar kapasitas kita, berkat itu pasti datang sendiri buat kita. Oke, nah ini yang kita mau sharingin, enrich yourself ini ada 6 hal lah setidaknya yang kita mau
yang kita lakukan selama ini, yuk kita sama-sama lakukan. Kita harus memiliki enthusiasm. Enthusiasm ini kita artinya kita semangat gitu, gairah gitu. Gairahnya bukan untuk yang aneh-aneh, tapi untuk yuk waktu kita prospek, waktu kita rekrut, kira-kira kalau teman-teman direkrut atau diprospek sama orang yang lemas-lemas, teman-teman ikut apa enggak? Mendingan cari yang lain gitu. Ayo kok buka kok, ini ntar kalau nggak lu mati gitu. Kayak lemas gitu. Tapi beda kalau kita waktu kita prospeknya kita dengan semangat. Ini produk bagus banget loh. Ini juga. Waktu rekrut, iya loh dalam 3 tahun 4 tahun kita bisa capai 100 juta. Dan kita harus punya itu loh, entusias itu gitu. Jangan loyo, jangan lemas. Lakukan aksi nyata, jangan cuma ngomong doang gitu. Kayak saya sekarang ngomong doang nih. Nanti waktu praktek di lapangan saya juga harus melakukan ini. Karena ini yang saya pegang gitu loh. Value-value ini, enriching yang kita pegang. Nah, kalau kalian teman-teman punya kesulitan dengan kebiasaan lemes, mager gitu ya, kalau bangun tidur malas bergerak, mulai aja pagi-pagi dengan olahraga. Olahraga jangan cuma di atas kasur teman-teman, tapi juga di bawah kasur gitu ya, mau push up, sit up, angkat beban, lari, jalan pagi, ya biar semangat gitu ya, kok gitu. Karena entusias ini kata dasarnya ya, kalau saya pelajari entheos, itu artinya adalah kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita punya kekuatan yang lebih, benar nggak? Saat kita memiliki ada kuasa Tuhan, kita tahu ada power yang lebih daripada kita punya, kita akan punya semangat itu. Pada saat kita, dan bahkan ya kalau di Alkitab yang saya baca gitu ya, orang yang disertai Tuhan, apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Kalau kita tahu kita pasti closing, kira-kira kita bakal semangat atau kita bakal lemas-lemas teman-teman? Yang kita lakukan pasti berhasil. Pasti berhasil, cuman berhasilnya nggak tahu kapan aja. Mungkin sekarang, kayak Sisi tadi cerita, kita waktu kita mulai prospek tuh kita udah incar, kurang lebih waktunya 1,5 tahun. Jadi yang kita lakukan hari ini mungkin belum membuahkan hasil, tapi bukan berarti kita gagal, hanya belum berhasil. Tapi pasti berhasil. Yang pasti kita stay aja, kita terus percaya, lakukan. Antusias karena visi tanpa aksi hanya akan jadi halusinasi. Jadi kita harus beraksi teman-teman. Ada yang mau ditambahin? Ada. Yang kedua, M, itu kita never give up. Jangan pernah menyerah teman-teman. Kayak tadi cerita Sisi gitu ya, 1,5 tahun kita udah coba follow up, udah coba like, udah coba wih hebat ya, wih happy holiday, tapi nggak direspon. Bahkan udah dibilang, ayo kita review polisnya. Dia jawabnya, oh ya nanti sama suami. Kalau kita menyerah sampai situ dan kita nggak lakukan lagi, mungkin kita nggak akan closing big case tadi gitu ya. For your information, closing itu kemarin dia bukan jadi nasabah prestis kita loh teman-teman. Puji Tuhan ya gitu ya. Jadi hanya butuh 1 kali yes untuk kita mencapai kemenangan kita. Jadi jangan pernah nyerah teman-teman. Goals kita tuh harus jelas, jangan bias. Supaya bisa kita terus kerja keras. Karena kita percaya suatu saat kita pasti bisa ada di posisi teratas. Jadi kita harus punya goals yang jelas dulu, jangan bias. Lakukan terus kerja keras, karena kita bisa sampai posisi teratas. Focus on activity. Fokus on activity. Yang kita bisa lakukan adalah fokus sama aktivitas kita. Kalau kita, ini saya ada tulis teori es batu ya. Ada yang pernah dengar nggak teori es batu? Teori es batu belum pernah dengar ya. Jadi saya kalau di rumah kan ada bikin es batu di freezer gitu ya. Dan ini yang bikin kadang suami istri juga bisa berantem gara-gara es batu loh kan. Es batu itu pasti akan jadi es batu nggak kalau kita isi air, kita taruh di dalam freezer, diemin dalam waktu beberapa jam atau 1 hari lah, pasti jadi es batu nggak teman-teman? Pasti ya? Pasti ya. Tapi kalau kita nggak isi airnya, bisa jadi es batu nggak? Nggak bisa. Artinya kita harus tetap isi es batu, isi air ke dalam cetakan es batu itu adalah aktivitas kita teman-teman. Closing atau enggak? Pasti closing atau enggak closing kita nggak tahu. Kita hanya fokus dulu. Kalau kita tahu sistemnya udah bagus, kayak kita dibilang di Prudential dalam 3-5 tahun kita bisa capai 100 juta. Terus aja lakukan aktivitas kita. Nggak usah pusingin, ini kulkasnya rusak,
ini es batu terjadi atau enggak, isi aja. Lakukan aja aktivitas kita pasti akan capai posisi teratas. Jadi teman-teman ingat kalau kalian lagi mager, lagi males, ingat aja isi air es, kecetakan es supaya jadi es batu. Yang bisa kita lakukan hanya isi air. Es batu itu pasti akan jadi dengan sendirinya. Itu sistem yang dibuat oleh Prudential. Jadi teori es batu ini fokus aktivitas kita, isi air aja, isi air, ingat isi air gitu sampai jadi es batu. Next. Balik. R, tadi enrich ya. R-nya itu respon. Kita dalam menghadapi segala sesuatu, segala hal, hadapilah dengan bijaksana. Kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Think first, speak later. Kamu yang baca deh bahasa Inggris. Ini respon adalah bicara tentang tanggapan kita terhadap kejadian, terhadap situasi, kondisi ya. Jadi menanggapi segala hal dengan bijaksana atau dengan berhikmat gitu. Kita sebagai seorang agent gitu, kita harus punya respon yang positif gitu ya. Caranya gimana? Ya dengan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Pada saat kita mendengar sesuatu gitu, jangan langsung cepat-cepat, pengen mulutnya tuh langsung cepat ngomong gitu. Ternyata yang kita omong itu belum tentu benar gitu maksudnya. Sama think first, speak later. Ini yang paling sering saya omongin gitu, maksudnya artinya jangan ngomong dulu baru mikir, tapi berpikirlah terlebih dahulu baru ngomong gitu. Jadi pada saat kita ingin misalkan menanggapi segala sesuatu, contohnya banyak ya, Prudential ini kan number one gitu ya, benar ya, Prudential number one ya. Jadi suka banyak berita-berita miring dan lain sebagainya apa segala macam tentang Prudential. Bagaimana kita menanggapinya? Ya kita gitu. Jangan gitu dengar heboh kasus begini gini. Langsung cepat deh. Mulut kita pengen buru-buru nanggapin begini. Jari kita ikut-ikutan. Nah, itu akan membuat kita jadi orang yang kurang wise gitu. Maka di sini smart is okay, but wise is better. Jadi pintar itu bagus, tapi jadi bijaksana itu lebih bagus. Gitu. Orang pintar aja nggak cukup, tapi harus punya hikmat supaya bijaksana. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk enrich our value? Salah satunya ini, kita harus punya respon baik, punya respon yang bagus, punya respon yang positif, terutama menghadapi berbagai situasi, berbagai kondisi. Belajarlah dewasa, belajarlah mendengar terlebih dahulu, belajarlah untuk mempelajari satu case terlebih dahulu, baru kita berkomentar. Fokus on good supaya kita bisa do good and be good. Gitu. Yes. Ya, nextnya itu adalah integrity. Integrity is my identity. Kita sebagai agent, sebagai pebisnis asuransi, kita jangan pernah coba bohong sama Prudent. Kayak nasabah udah punya riwayat, kita nggak declare. Kedengeran ya? Kedengeran ya suara kita ya. Jadi saya bilang di sini integrity, kita harus punya integritas sama diri kita sendiri sebagai identitas kita. Jangan pernah bohongin Prudent. Karena Prudent itu partner bisnis kita. Jangan kita ngebohongin, contoh nasabah udah punya riwayat, kita cobain. Karena yang seperti siapa bilang, Prudent itu sebenarnya paling takut sama agent sebetulnya, bukan sama nasabah. Karena agent yang tahu tracking claim, tracking investigasi. Oleh karena itu kita jangan bohongin Prudent. Kalau memang mau kita bisnis panjang di sini. Nasabah udah punya riwayat, ya kita declare apa adanya. Dan juga jangan cuma janji manis ke nasabah. Oh ini pasti di cover, tanpa menjelaskan kejelasan yang benar-benar. Kita harus jelasin dulu masa tunggu, penyakit yang dikecualikan. Kita harus jelasin dulu dengan benar gitu. Jangan sampai nasabah nanti kecewa karena kitanya terlalu janji manis, udah janji di awal gitu. Dan juga sama tim atau sama agent, jangan janji manis. Oh lu pasti dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar tanpa menjelaskan detail apa yang harus dikerjakan sama si tim sama agent itu. Terus jujur kalau kita tidak mau jadi hancur, karena nggak ada satupun orang yang suka dibohongin, bener ya? Siapa yang suka dibohongin? Nggak ada ya. Tapi siapa yang suka bohong?
semua orang rata-rata nggak ada satupun orang yang suka dibohongin, tapi rata-rata manusia suka bohong kecil lah ya, nggak apa-apa lah, bohong cikai dikit lah gitu. Dan jangan kita bohong, karena itu integrity is my identity. Next. C, itu kita bicara tentang communication skill, kemampuan untuk mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif sehingga maksud dari suatu pesan dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Communication skill yang saya pelajari kemarin itu adalah 80% listening. Bukan bagaimana kita bicara, tapi 80% bagaimana kita mendengarkan dari nasabah kita, dari tim kita, apa yang menjadi hak batannya dia. Itu yang kita pelajari gitu. 80% listening dan 20% itu adalah solusi. Yang kita ngomongin hanya adalah solusi. Closing case besar biasanya biasanya karena kita banyak mendengar, bukan banyak berkoar-koar. Belajarlah jadi pendengar yang baik. Ini kamu mungkin ada mau sampaikan tentang communication, kamu sekolah komunikasi. Ya, jadi tentang communication skill ini kita sama-sama belajar untuk kalau kita lagi sama nasabah, sama customer gitu kan, jangan maksudnya kayak kita tuh banyakkan kita yang menceritakan tentang diri kita gitu loh. Kita buka omongan buka omongan supaya nggak canggung apa gitu segala macam. Selebihnya biarkan dia yang bicara gitu. Dan jangan suka cut atau motong pembicaraan orang. Ini juga bahaya gitu ya. Jadi saya pernah kedapatan satu orang gitulah gitu. Maksudnya kalau orang lagi ngomong dia juga pengen ngomong gitu. Sama kalau misalkan nih contoh lah kita lagi pergi misalkan berempat atau segala macam, misalkan Fran lagi bicara dengan Zaid gitu kan, saya misalkan ada Novi, ya saya sama Novi jangan ngobrol, biarkan Fran ngobrol dulu sama Zaid supaya nggak timpa gitu kan, karena nanti kalau di sini ngomong gitu kan, jadi gitu, jadi kayak apa bahasa Indonesia? Tawon, ya banyak seperti tawon gitu kan, jadi nggak jelas gitu. Apa yang kita sampaikan, pesan apa yang kita sampaikan orang jadi nggak dengar dan orang jadi males gitu ketemu kita. Kenapa? Karena gue lebih banyak dengar lu yang cerita ya daripada lu dengar gue gitu kan. Jadi maksudnya pelajarilah communication skill ini adalah salah satu cara kita untuk enrich our value gitu kan, kapasitas kita dengan cara ya berkomunikasi lah dengan baik. Saya anak komunikasi ya, jadi tahu ya. Next. Nah ini value yang kita pegang juga adalah help people. Your job is your ministry. Nah ini adalah waktu Yosua balik lagi ke tempat saya tadi. Ini hot button yang saya kena gitu kan. Dibanding semua yang ditawarkan, memang duit kita manusia pasti butuh duit. Tapi di sini kita juga bantu orang. Bantu siapa? Bantu nasabah. Supaya jangan sampai pada saat dia sakit, dia harus mengeluarkan duit atau bahkan menjual aset. Kita akan lebih pede. Jadi saya ada satu case tentang help people ini. Ada satu nasabah saya mau buka, udah lama mau buka nggak buka. Akhirnya satu titik saya beranikan diri. Saya mau buka, orangnya responnya slow aja gitu. Ya enggak gitu kan. Saya akhirnya beranikan diri. Ci, jadi mau buka nggak asuransi kesehatannya? Saya bilang gitu kan. Oh emang masih bisa? Butuh medical nggak? Ya butuh Ci, karena udah perlu medical. Ya butuh medical Ci, ya udah medical. Medicalnya sebetulnya LPK doang, tapi dia ada riwayat, jadi saya declare di situ. Begitu saya declare, muncul permintaan yang lain, yaitu permintaan USG sama cek darah ya kalau nggak salah, saya lupa. Ya cek darah. Hasilnya kurang begitu bagus teman-teman, dan itu harus kena ekstra premi. Ekstra preminya tuh lumayan gede.
50%. Jadi bayangin kalau premi dari 1,3 itu bisa jadi 2 juta. 2 juta per bulan loh. Dan saya mikir, waduh, kira-kira berat gak ya untuk Cici ini buka asuransi. Kalau kita, terus akhirnya saya nggak berani follow up tuh, karena saya pikir, aduh, gak enak nih, minta 2 juta setiap bulannya gitu. Saya nggak berani follow up. Sampai satu titik, saya beranikan diri untuk follow up, karena saya berpikir begini, saya lagi mau bantu dia. Saya bukannya lagi mau bikin dia lebih susah. Tapi saya justru mau jaga, jangan sampai kalau dia lagi sakit, dia harus keluar duit lebih gede. Yang kita dapetin komisi mungkin dari 2 juta, hanya 22% atau 17% kalau produk tradisional. Yang kita dapetin itu nggak seberapa sebetulnya dibanding manfaat yang dia akan dapatkan, yaitu perlindungan aset sampai 12 miliar atau 17 miliar kan gitu kan. Oleh karena itu kita pada saat kita mau follow up, mau prospek, kita harus punya mindset ini. Kita lagi mau bantu orang. Kita bukan mau bikin lu susah, tapi justru gue mau bikin lu jangan sampai risiko finansial itu menghajar kepada keluarga lu, bahkan lu punya aset juga harus dijual. Itu yang harus kita bangun mindsetnya gitu. Nextnya, help tim, bantu tim untuk mencapai promised land. Kenapa saya tampilkan ini slide-nya saya izin sama Pak Acong, saya mau bagi materi ini. Karena ini yang bikin saya klik, the beauty of Prudential. Dan kita dijanjikan oleh Prudential, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Oleh karena itu saya ikut leadernya Yosua, karena Yosua yang menginjakkan kaki ke dalam tanah perjanjian. Yosua dan Novi gitu. Ya, the promised land ini kita dijanjikan sama Prudential pada saat kita udah mencapai agency director. Kita akan punya, nanti suatu saat kita akan mengejar ini loh, punya AD1. Ada 6 AD1 di bawah kita yang mencapai, taruhlah satu AD punya omset 1 miliar. Itu omset yang gak gede-gede amat menurut Kocong, kalau menurut saya lumayan gitu. Kalau Kocong menurut seorang AD punya omset 1M itu gak gede. Iya betul, gak gede. Karena 6 AD itu akan memberikan kita overriding itu 420 juta per tahun. Dan kita punya income overriding ya. Overriding itu 35 juta per bulan. Ini passive income teman-teman. Dan seorang AD1 pasti akan menciptakan AD2. Taruhlah dia nggak sejago AD1, nggak sejago kita gitu ya. Sampai punya 6, dia punya 2 aja deh. Kita nggak usah muluk-muluk, punya 2. Dengan AD2, total AD ada 12 AD dengan omset 12 miliar. Ini AD 12 miliar, overriding 840 juta per tahun. Berarti kita punya 70 juta per bulan teman-teman. Dan OR yang kita terima 105 juta per bulan. Next. Berarti kalau ditambah sama yang atas ini, ini udah ditambah ya. Jadi 105 juta per bulan. Dan AD2 akan punya AD3. Sama, 2 aja deh, nggak usah jauh-jauh. Total kita punya 24 AD di bawah kita, punya omset 24 miliar per tahun. Overriding 1,68 miliar per tahun. Dengan overriding per bulan berarti 140 juta per bulan. Total sama yang tahun kemarin, total 245 juta per bulan. Ini overriding loh, passive income loh teman-teman yang dijanjikan oleh Prudential. Dan nggak berhenti sampai di situ. Ini baru generasi ketiga. Next, generasi keempat, AD3 akan menciptakan AD4, 2 AD masing-masing. Total omset, total ada 48 AD dengan omset 48 miliar per tahun. Overriding 3,36 miliar atau 280 juta per bulan. Total OR sama tahun kemarin 525 juta per bulan teman-teman. Next, ini AD4 akan ciptakan AD5, mungkin ketemu kita juga udah nggak kenal gitu. Udah AD5 udah kejauhan, apalagi cuma semangat gitu ya. Nah ini AD5, total kita punya 96 AD, total omset 96 miliar, overriding 6,7 miliar per tahun, artinya 560 juta per bulan, di total 1,85 miliar per bulan. 1M per bulan overriding yang kita terima. Dan gak berhenti sampai situ hebatnya Prudential ini, sampai AD ke-6. AD6 kita punya total, suatu saat kita akan capai ini teman-teman, 192 AD, total omset 192 miliar, overriding yang kita terima 13,4 M, berarti per bulannya itu 1,12 M, total overriding yang kita terima 2,2 miliar. Berarti ini passive income yang kita dijanjikan sama Prudential kalau kita sudah mencapai kerajaan ini. Next, total 2,2 M per bulan. Oke atau oke banget teman-teman? Per bulan loh, ini bukan per tahun loh. Dan ini bukan yang nggak mungkin loh. Bahkan next, potensi income kita bukan cuma 2,2 M, tapi kalau kita sudah mencapai billion agency,
kita naik income kita jadi 2,97 M per bulan. Bahkan kalau kita mencapai master builder seperti Bu Linda Wijaya, itu income of ridingnya aja 3,63 M per bulan. Wah, apa nih saya kesini? Teman-teman mau nggak punya income segini? Oke lah, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Next, ini masih income teman-teman. Potensi income kita, kalau kita nggak jago-jago amat lah, kita belum tentu lah capai 2, ini kita nggak usah muluk-muluk. Kira-kira kalau 50%-nya 1,1 M per bulan, oke nggak teman-teman? 50% doang loh. Atau mungkin kita nggak jago juga dah, belum tentu nyampe juga dah. 25%-nya aja dah, masa nggak nyampe sih? 25%-nya kita punya overriding passive income 550 juta per bulan. Menurut teman-teman oke nggak? Oke banget nggak? Layak diperjuangkan nggak bisnis ini teman-teman? Ini yang bikin saya ngeklik sama bisnis ini. Mudah-mudahan teman-teman yang baru join atau baru datang hari ini juga potensi loh yang bisa kita dapetin. Ini bisa jadi why kita, goals kita yang kita semangat untuk mencapai, untuk mengejarnya. Next, silakan bacakan Beb. Ya, ini pesan buat kita semua, bukan cuma buat teman-teman, tapi buat saya sama Frans juga. Yuk, selagi ada waktu, ada kesempatan, kita masih sehat, tubuh kita masih bisa bergerak dengan baik ya. Kita lakukan sesuatu yang hebat dengan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan hidup dengan keadaan yang biasa-biasa aja. Jangan hanya eksis. Jangan cuma ada dong, oh itu Sisi, oh itu Frans gitu. Tapi buatlah keputusan yang akan menentukan nasib kita. Kita lakukan sesuatu yang produktif, yang baik, yang bisa jadi berkat bukan cuma buat diri kita, juga buat orang lain. Saya mau ajak teman-teman semua di sini, kita baca bareng-bareng yuk. Supaya ini jadi afirmasi buat setiap kita. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Lakukan sesuatu yang hebat dengan hidup Anda. Jangan sia-siakan hidup Anda. Jangan hidup dengan keadaan biasa-biasa saja. Jangan hanya eksis. Buatlah keputusan yang akan menentukan nasib Anda. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan bikin kita, Tuhan gak menciptakan kita biasa-biasa saja. Setiap kita ini punya potensi, setiap kita ini punya sesuatu hal yang layak untuk bisa kita perjuangan, kita pakai, bukan hanya untuk jadi berkat buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Amin. God bless you. Ya, jadi sharingnya teman-teman. Sekarang kita mau buka pertanyaan kayak biasa. Dibatasin kak. Mahai kita semua. Tiga pertanyaannya. Yuk teman-teman yang mau nanya nih mumpung limited edition cuma 3 pertanyaan. Yuk angkat tangan siapa mau nanya. Kalau belum ada yang nanya oke. Yuk silakan. Pak Noko tanya. Pak Noko ada apa? Halo. Iya. Kalau Mas Fras kan dulunya emang bisa sampai. Saya lihat kalau Mas sudah 13 tahun di SAS jualannya alat rumah tangga gitu. Nah kalau dari Kompas ini kita SAS sales toko yang sebelumnya itu membantu gitu ya, jualan asuransi atau gimana tuh Pak? Kita apakah ada pas jual muda pas jualan asuransi ini boleh diceritain ya? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau dibilang mempengaruhi, pasti ada mempengaruhi gitu, karena kan kita kan ketemu orang sama ya, kita lakukan dari dulu sampai sekarang itu ketemu orang. Dulu kalau dulu kita ketemu customer, kita bilangin dulu customer, ya udah cuman buka katalog, dia pilih. Kalau sekarang kita lebih banyak ketemu, tapi lebih banyak ngobrolnya dulu sih. Fact findingnya lebih banyak. Kalau dulu kan nggak usah fact finding, kita udah tahu nih toko ini jualan banyak botol air, ya udah kita cuma tawarin botol air, udah sampai situ. Kalau dibilang bisnis asuransi lebih mudah atau lebih gampang, ya yes, lebih susah, tapi lebih layak diperjuangkan. Mantap. Kasih tepuk tangan dong. Lagi yang mau tanya masih bisa 2 orang lagi.
Kalau belum ada yang nanya sambil nunggu yang lain lagi mikir mau nanya apa. Gue nanya kan MC, nggak gitu. Pas lagi ngedown tipsnya apa? Kan nawarin asuransi tuh. Pas lagi ngedown lu ngapain? Yuk, silakan. Pas lagi ngedown ya. Ini versi saya ya. Versi saya adalah waktu saya lagi ngedown ya, saya melakukan aktivitas saya gitu maksudnya kan. Ya pasti karena saya Tuhan gitu, saya berdoa sama Tuhan gitu. Yang pasti dalam keadaan apapun saya selalu belajar bersyukur gitu ya. Selalu belajar bersyukur, saya tahu dalam segala hal nggak semua kita dapat baik gitu. Jadi hal baik, hal buruk itu semua udah ada dalam bagian rencana Tuhan. Jadi hal yang buruk sekalipun, yang down sekalipun, saya percaya itu Tuhan lagi kasih sesuatu buat saya untuk belajar. Salah satunya adalah belajar menerima gitu. Belajar menerima sama belajar evaluasi gitu. Apa yang kurang, apa yang salah gitu kan. Saya harus berbuat apa, harus apa, ada sesuatu hal yang harus saya ubah. Itu udah pasti gitu. Saya berdoa gitu. Saya saat teduh itu udah pasti. Ya saya nyanyi-nyanyi, saya happy-happy ya kembali melanjut ke aktivitas aja gitu. Kayak tadi, fokus on activity. Saya nggak fokus sama kegagalan, saya nggak fokus sama yang sama dia nih, dia tolak gue gitu. Karena saya pernah gitu ngajak teman saya ketemuan, belum di prospek udah ditolak gitu ya. Jadi waktu dia padahal dia ngucapin selamat ulang tahun ke saya gitu kan. Jadi saya cuma balas thank you, saya minta nomor WA karena ini teman kuliah udah lama gak ketemu gitu kan. Saya bilang kapan-kapan kita nongkrong yuk. Oke, kata dia gitu kan. Setelah itu dia ngomong sama saya gitu, nongkrong oke ya, tapi tolong jangan bahas asuransi. Kata kalau bahas asuransi gue gak jadi. Saya belum prospek loh, dan belum ada kepikiran mau prospek dia sebenarnya gitu kan. Meskipun mikir ya ketemuan dulu lah, karena nggak mungkin tiba-tiba ketemu teman kuliah langsung bahas gitu, karena saya pikirnya mau continue gitu kan. Udah ditolak, itu kan sebenarnya bikin saya ya ilah ngobrol juga belum, padahal ini teman lama loh, teman baik gue di kuliah gitu, tapi gue ditolak kayak gak apa-apa gitu. Artinya saya percaya Tuhan lagi latih saya, didik saya untuk belajar sesuatu gitu. Jadi saya belajar, saya menerima aja, ya saya berdoa, ya saya happy. Saya nggak fokus sama dia, saya nggak fokus sama kata-katanya, saya fokus sama hal yang baik. Kayak tadi yang saya bagikan itu adalah pengalaman saya, fokus on good gitu kan, fokus sama hal yang baik supaya kita bisa mengerjakan yang baik, melakukan yang baik, gitu sih. Oke, sip. Thank you Sisi. Yuk, ada lagi mau nanya? Ya udah, 3, 2, yuk silakan. Sebut nama dulu ya. Nama saya William, mau izin aja dong kok, cara memperluas market itu gimana? Memperluas market, memperluas market ya paling kalau saya yang selama ini saya lakukan adalah by referensi. Jadi puji Tuhan saya dari yang dulunya nggak punya teman, dulu waktu kita join ke asuransi ini kita mikir ya, aduh teman gue udah dikit, siapa yang mau ke prospek gitu kan. Kedua, temen gue udah dikit, kalau gue tawarin dia kabur, makin dikit lagi temen gue gitu. Tapi puji Tuhan pada saat kita lakukan tadi fokus on activity, kita bantu orang klaim, urus klaim dia, bantu revisi, padahal bukan dari asuransi kita, tetap kita bantu. Itu ternyata menimbulkan referensi dan referensi loh teman-teman. Jadi tahun lalu aja tahun kedua kan berarti saya di asuransi, itu sudah kebanyakan closingnya dari referensi. Yang pertama, yang kedua dari branding kita. Pada saat kita branding, orang udah tahu nih kita di asuransi. Jadi pada saat ketemu dia yang nanya kita, terus sekarang di asuransi? Iya nih, lu udah punya asuransi belum? Udah itu kalau dia udah sampai nanya, lu sekarang di asuransi? Udah itu udah tinggal ditoel lagi, dikit lagi kita closing gitu aja. Jadi pokoknya dari referensi sama dari branding yang saya lakukan seperti itu. Oke, sip. Thank you. Yuk, kasih tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada. 3, 2, 1. Ada. Yuk. Gue mau nanya, lu minta referensinya gimana biasa? Yang sudah kejadian gitu ya. Bahkan saya nggak minta referensi karena jadi gini, referensi yang saya dapat itu karena waktu itu dia punya asuransi di tempat lain. Waktu mau klaim dia bingung, nggak ada agennya. Nah di situ saya hadir gitu, saya bantuin urusin klaimnya. Bahkan rumah sakit hebatnya nih ya, kalau kita punya kenalan marketing atau PIC rumah sakit yang nggak perlu priority hospital atau asuransi lain priority hospital,
bisa jadi priority. Jadi nasabah itu dengan senang hati dia pulang duluan tanpa menunggu jaminan akhir, dan dari situ pengalaman itu diceritain ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, dan dari situlah kita dapat referensi. Nah, aku mau nanya lagi nih, yang lanjutan tadi. Ya. Lu bilang kan lu bantuin orang yang bukan polisi, dia membantu. Itu gue banyak kejadian, jadi gue mau review polisi, mereka nggak mau, tapi mau minta tolong ke gue. Cara lu biar bisa buka polisi mereka gimana? Biar mereka mau kasih dia. Kalau dia mau klaim atau gimana gitu, dia mau minta tolongnya apa minta tolong klaim? Dia mau minta bantu ke kita. Oke. Belum ada histori nih, minta bantu, tapi udah Ya. ngomong doang. Caranya lu buat dia mau Membuka polisi. yang kita bisa review. Ya, kan lu mau gua urusin klaimnya, gua baca dulu polisi, jangan sampai gua salah. Boleh nggak gua pinjam dulu polisi? Gua lihat dulu isinya manfaatnya apa aja. Jangan sampai kita nanti waktu klaim jalan ternyata nggak bisa. Jadi kita mesti baca dulu. Kita kan lihat dulu dia udah masuk berapa tahun, udah lewat masa tunggu atau belum. Kalau belum lewat masa tunggu, kita klaim yang kena penyakit masa tunggu bisa jadi batal gitu kan. Gitu. Coba gua pinjam dulu polisi lu. Lihat doang gua nggak apa-apain gitu. Lu kalau udah bagus ya udah lanjut aja, nggak harus beli yang pokok. Thank you. Ya, thank you ya Om. Udah ya teman-teman, udah 3 pertanyaan. MC-nya lapar.